Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunya wal akhirah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Sohibul Bait, Bapak Purnomo, keluarga besar dari Bapak Purnomo, ayahanda dari Diandra Aisyah Purnomo, dan Bapak Sugito, ayahanda daripada Nijar Bagas Rumakso, saudara-saudara hadirin para undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya. Insya Allah kiranya apa yang kita lakukan senantiasa Allah memberikan keberkahan bil khusus kepada kedua mempelai, umumnya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman, kesempatan ini saya akan menyampaikan nasihat agama, bukan nasihat saya, tentang perkawinan, terutama untuk kedua mempelai. Kiranya Allah memberkahi keberkahan kepadanya. Yang pertama yang harus dicamkan dalam diri kita masing-masing adalah luruskan niat dalam kita menikah. Jangan kita berpikir nikah itu hanya sebatas ala ranjang. Karena nikah sesungguhnya yang dicamkan, yang kita harus camkan daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 4 hal. Pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikahi seorang karena 4 hal. Yang pertama adalah cantik. Kenapa cantik? Karena cantik harus cantik. Karena dia tiap hari bersama kita, makan bersama dia, tidur bersama dia, berangkat kerja bersama dia, siang malam seakan-akan selalu dengan dia. Maka insya Allah manakala kita cantik, istri kita cantik, sebagaimana saudari kita ini yang sekarang menikah, kita tidak akan bosan dibuatnya. Tapi kata Rasulullah, cantik bukan modal utama. Ingat, cantik bukan modal utama. Yang keduanya, karena keturunannya, insya Allah kedua mempelai mempunyai keturunan yang baik. Akhlaknya baik, pendidikannya baik, hormat kepada orang tuanya baik, saling kasih mengasihi sesama bahkan tetangganya. Maka perkawinan itu tidak hanya dia memikirkan antara si pria dan wanita, melainkan kita harus mulai melebarkan kasih sayang kita pada dasarnya kepada calon mertua atau mertuanya, baik dari itu pria maupun si wanita. Harus berani menerima. Tapi itu pun bukan satu jaminan keturunan dari orang-orang baik. Berapa banyak dalam sejarah yang paling terkenal bagaimana keluarganya Nabi Nuh
istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman, berarti keturunan juga bukan yang utama. Yang selanjutnya kata sabda Nabi, kata Rasulullah, kekayaan. Kekayaan adalah penting. Karena tanpa kekayaan, berapa banyak orang-orang yang akhirnya kufur, ingkar, berbelok akibat dia tidak punya kekayaan. Tapi untuk seorang laki-laki, kehebatan seorang laki-laki mampu membawa istrinya untuk senantiasa tangguh berdiri di kakinya. Tapi itu pun bukan suatu keutamaan. Karena berapa banyak orang-orang yang tadinya dengan kekayaannya sehingga dia hancur rumah tangganya, berantakan. Jadi sekali lagi, kekayaan juga bukan yang utama. Lalu yang terakhir kata sabda Nabi, agamanya. Utamakan agamanya. Karena dengan agama yang tadinya dia mungkin kurang cantik, sehingga parasnya akan semakin cantik karena ia hiasi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Keturunannya kurang baik, dengan agamanya ia mampu membawa harkat martabat keturunan mungkin yang tadinya buruk, dengan dia punya agama sehingga keturunannya akan lebih baik. Yang ketiganya, dengan kekayaannya, dengan agama, kekayaannya dia akan meningkat karena dia dapat menghiasi kaya diri jauh lebih mahal daripada kekayaan yang berbentuk harta. Kalau ada tadi, ya cantik, keturunannya baik, kekayaannya lumayan, agamanya bagus, tapi ini 1001. Ya, 1001 susah untuk mencarinya. Kalaupun ada, di mana tunjukkan? Saya pun masih mau. Selanjutnya sabda Nabi, kebahagiaan seorang suami istri. Nih, kalau mau bahagia, selanjutnya kalau mau bahagia maka hormati kedua orang tua. Hormati kedua orang tua. Muliakan mereka. Muliakan mereka. Kedua orang tuamu, engkau pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin besok-besok, manakala Ananda, Adinda sudah berumah tangga dan satu sama lain saling menyayangi, sayangilah keduanya. Dengan cara apa? Kalau kita berbagi, mungkin ada rezeki yang lebih. Kalau yang datang orang tua laki-laki, berikanlah tanda kasih oleh si mantu perempuan. Begitupun sebaliknya. Itulah tanda keharmonisan. Bukan masalah besar atau kecilnya, melainkan tanda sayang kita terhadap orang tua. Insya Allah kita akan bahagia. Sehingga dalam sabda Nabi, ridallah wa ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kita semua. Maka saat ini mungkin di antara kita
yang masih belum bahagia, mungkin kita kurang menghargai orang tua kita, kurang memberikan kebahagiaan. Dengan cara apa? Tentunya tidak hanya dengan materi, dengan senyuman, dengan sapaan, dengan apa yang bisa kita lakukan sehingga membuat orang tua kita tersenyum terhadap diri kita. Bapak, ibu-ibu sekalian, bil khusus kedua belah mempelai, sesungguhnya prestasi ibu adalah taat kepada suami. Sekali lagi, prestasi ibu adalah taat kepada suami. Karena istri ini sangat mudah masuk surga. Dia lakukan sholat, dia hormati kedua orang tuanya, baik dari suami maupun istri. Yang ketiga, dia taat terhadap suaminya. Insya Allah pintu surga yang dikatakan oleh Rasulullah, silahkan masuk mau dari pintu yang mana. Untuk kita sekarang, untuk kita yang datang, banyak yang pulang di antara kita itu bawa dosa. Kenapa? Karena mencela. Ya, ibu-ibu tidak sholat karena make upnya yang terlalu tebal, kerudungnya yang susah, sehingga dia datang ke tempat ini tanpa melakukan ibadah. Ini bagaimana mau dapat keberkahan daripada kedua mempelai kalau diri kita sendiri adalah tidak taat dalam menghadirinya. Yang kedua, jangan pernah membawa minuman atau makanan belum habis kita ambil lagi yang satu. Minum yang segelas belum habis, ambil lagi minum yang lain. Mubazir. Ini semua dibayar, dan itu harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Sangkan apapun yang kita makan, coba lakukan sedikit dulu. Nah, manakala memang enak, silakan saja nambah. Ngomong sendiri pada diri, Ahmad Khotib, saya mau nambah, silakan. Kayak gitu aja. Yang selanjutnya, jangan pernah tersinggung ketika datang di sini karena tidak dilayani oleh sahibul hajat. Kita harus maklumi. Karena mereka juga tidak hanya kita tamunya, banyak orang lain. Sadari itu. Jangan lagi ada kata-kata, sumpret, saya datang ke situ. Masa diundang, dia tidak pernah menemani saya. Dan lain sebagainya. Ya, itu penting. Oh ya, ketinggalan satu. Untuk kedua mempelai dan untuk kita semuanya, awas jangan ada kata-kata tolak bagi si suami. Jauhi kata-kata tolak. Karena begitu Anda melakukan kata-kata tolak satu, Anda memang masih dapat pengampunan. Tapi begitu tolak kedua dan tolak ketiga, ini sangat merepotkan. Anda harus, yang ketiga, Anda harus keluar dulu dari situ. Lalu istri Anda harus nikah lagi. Setelah nikah cerai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh agama. Tentunya. Lalu dia barulah Anda bisa nikah lagi. Repot urusannya. Yang selanjutnya, ketika kita ada masalah, ini sering terjadi di saat ini. Ketika ada masalah, curhatlah kepada Allah. Jangan pernah curhat di media massa, di Facebook dan lain sebagainya. Karena ini sangat tidak baik. Jangan pernah curhat. Banyak di antara kita curhat kepada saudaranya, itu pun jangan. Wah, dia kan saudara saya dan lain sebagainya. Kita contoh, kita lihat bagaimana Abu Sofyan, sang sepupu Nabi. Dia mengusir Nabi.
Bagaimana juga yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang paman yang juga ngusir Nabi Abu Jahal tadi. Maka curhatlah kalian semua kepada Allah. Kita semua kepada Allah. Curhat, adukan semua permasalahanmu kepada Allah. Lalu akhiri tapinya dengan rasa bersyukur kepadanya. Ya, jangan rasa bersyukur. Kita harus tahu harusnya bagaimana. Ya, jangan sedikit-sedikit kita ngadu kepada orang tua kita. Sedikit-sedikit ngadu ke Facebook dan lain sebagainya. Jangan. Mulai ini curhatlah kepada Allah. Sholatlah malam. Adukan semua persoalanmu kepada Allah. Dan banyaklah beristighfar, bersolawat, berhamdalah, bersyukur kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan Allah senantiasa, insya Allah, jangan semoga, insya Allah Allah akan kabulkan semua apa yang kita inginkan. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa kepada khususnya untuk kedua mempelai, umumnya untuk kita semuanya. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila harutin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an syadatina Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Berikanlah kebahagiaan mobil khusus kepada kedua mempelai, umumnya kepada kami yang ada di sini. Berikanlah juga keberkahan kepada keluarga kami, keberkahan kepada hidup kami, keberkahan akan rizki kami, keberkahan akan keturunan kami. Ya Allah, turunkanlah kasih dan sayang-Mu kepada dua mempelai, khususnya umumnya kepada kami yang di sini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.